Halo semuanya, nama saya Nusara Nopal Utami. Di sini saya akan membacakan cerpen berjudul Ikan Salmon karya Sabta Nur Wahyudin yang berada di buku Bulan Ziarah Kenangan. Selamat mendengarkan. Ikan Salmon. Selepas salat subuh, aku menemukan istriku mengemasi sesuatu dari dalam kulkas. Bunyinya kersak-kersuk. Dari kejauhan, aku hanya melihat sebagian wajahnya terpapar cahaya kulkas. Lampu dapur masih padam. Astaga, kantung matanya kian menghitam. Aku baru sadar, semalam istriku tidak henti-hentinya membuka tutup kulkas tua itu. Atau malah, ia lakukan juga malam-malam sebelumnya. Aku tak tahu. Aku memilih bungkam sambil terus memperhatikannya. Seketika, bayang kengerian menjalari sekujur tubuhku. Sayang, apa yang kamu lakukan? Tanyaku. Ingatanku merekam adegan sosok Kim Yong Hae dalam novel Vegetarian, karya Han Kang. Pada satu pagi, si lelaki mendapati istrinya berdiri termangu di depan kulkas. Tidak memerlukan waktu yang lama, perempuan ini mengemasi seluruh daging dalam kulkas itu. Ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Aku bermimpi." Aku memejamkan mata sejenak, mengorek yang tersisa di batok kepalaku. Seingatku, istriku tak pernah mengatakan ingin menjadi vegetarian. Namun, sejak kejadian celaka di meja makan itu, selepas ibu mertuaku pamit, aku merasa ada sesuatu yang tercabut dalam diri istriku. Sebulan yang lalu, saudara istriku, Irma dan Septi datang berkunjung. Aku merasa dari sinilah akar masalahnya. Seperti biasa, dua orang itu selalu mengeluhkan penataan rumah ini, yang menurut mereka kacau. Kali ini Irma hanya datang dengan suaminya, seorang fotografer. Anaknya yang bandel minta ampun, mereka titipkan pada mertuaku. Randy datang lusa bersama ibu, kata Irma. Karena itu, kita hanya punya waktu sehari untuk merombak rumah ini. Lanjut Irma sambil mencari-cari sesuatu yang tak jelas. Aku terpaksa izin kerja sebelum kesabaran istriku benar-benar meledak akibat ulah dua adiknya. Terlihat Irma dan Septi mondar-mandir menata berbagai perabotan kami sesuka hati. Mereka seperti ditakdirkan memiliki kesamaan dalam segala hal. Maka, tak heran jika dua perempuan ini sangat cocok dalam hal komposisi, warna, hingga suatu hal yang mereka anggap sebagai estetika ruangan. Sesuatu yang mereka pikir kami tidak memahaminya. Lalu istriku, ia hanya diam. Duduk di kursi makan sambil menyangga dagu. Di hadapannya, ponsel menyala terang, memperlihatkan proses delivery order dari salah satu restoran yang sebenarnya tidak ia sukai. Aku paham, istriku menahan geram. Oleh sebab itu, meski dia sebenarnya bisa memasak, tapi lebih memilih memesan makanan saja. Menurutku, pilihan ini menjadi jalan terbaik. Daripada mendapat komentar soal cita rasa makanan yang sudah pasti tak cocok dengan lidah dua adiknya. Mbak, meja ini nggak cocok kalau di sini. Hush, tambah vas bunga saja. Iya benar, jadi tambah manis. Duh, kita harus beli gorden baru. Warna ini terlalu kontras dengan suasana ruangan ini. Mas, nanti beli gorden ya? Duh mbak, kenapa beli sapu yang warnanya nggak senada dengan warna ruangan sih? Duh mbak, kok pakai tisu yang merek ini sih? Kan kasar. Aku
Aku duduk di teras, secangkir kopiku telah dingin. Suara-suara itu bersaut-sautan mengisi kepalaku. Aku benar-benar tak bisa membayangkan bagaimana perasaan istriku saat ini. Barusan aku melirik dari celah gorden. Ia tidak ada di ruang tamu dan ruang tengah. Itu artinya masih di meja dapur. Itu artinya ia masih diam, menahan geram. Di seberang meja, suami Irma masih sibuk dengan kamera Sony A6000 miliknya. Baru saja ia bercerita, belum lama membeli kamera itu, seminggu lalu. Kemarin, aku disewa sebagai fotografer di acara pernikahan anak Kapolda. Acaranya megah, tamunya ribuan. Ia berkata demikian sambil sesekali mengibaskan telapak tangannya. Ada 2 jari berhias cincin akik berwarna hijau dan merah delima. Di tangan satunya, ia memakai cincin emas. Baru sekali ini aku melihat fotografer bergaya parlente. Apalagi, ia ngakunya sering disewa untuk pernikahan mempelai muda yang belum genap 25 tahun. Yang katanya konsep pernikahan, dekor, dan sebagainya serba kekinian. Aku berdeham sesekali, tetapi lelaki ini tetap sibuk. Beberapa kali ia memamerkan hasil jepretannya. Sejujurnya, bukannya aku tidak tahu mana foto yang bagus atau tidak. Gini-gini, aku juga sedikit paham beberapa teknik foto. Mulai dari permainan komposisi, cahaya, dan lain sebagainya. Namun, sekali lagi sudah kukatakan dalam hatiku berkali-kali. Fotonya tidak bagus, bahkan tergolong jelek. Terutama dalam pengambilan objek utama. Sungguh polos, lugu, dan banyak noise. Mas, kok belum berangkat sih? Gordennya dong. Irma datang menumpuk pundak suaminya. Lantaran kaget, kamera di tangannya terlepas, jatuh ke lantai. Terdengar bunyi sesuatu yang pecah. Aku pilih beranjak pergi tanpa permisi. Kudengar Irma mengomel ini itu tak keruan. Irma mengeluhkan soal gorden, tambah lagi soal kamera baru itu. Sedangkan suaminya hanya diam terlihat ciut nyali. Aku paham betul di antara hubungan Irma dan suaminya, perempuan itu menjadi tumpuan ekonomi mereka. Adik tertua istriku ini menjadi guru SD, sudah PNS, dan bersertifikasi. Dibandingkan suaminya yang kudengar memang sepi orderan. Irma lebih kuat berkuasa dalam rumah tangga mereka. Terlebih sikap Irma yang selalu merasa superior dan superwoman. Seolah semua hal bisa ia tangani sendiri. Aku membayangkan suaminya hanya menumpang hidup saja di rumah. Bahkan segala sesuatu, si bandel Randy pun yang mengurus Irma. Usai ribut dan hari penataan ini tuh yang melelahkan, pada akhirnya tiba waktu kedatangan ibu mertuaku. Kami makan malam bersama di ruang makanku. Ruang makan yang disulap menjadi tempat yang begitu asing. Istriku tidak memasak, atau lebih tepatnya, tidak dibolehkan memasak. Dari pagi hingga siang, kedua adiknya giliran sibuk di dapur. Kali ini istriku malah membuka laptop, menyelesaikan pekerjaannya, menerjemahkan cerita anak. Kami telah menikah 5 tahun. Aku bekerja sebagai editor di penerbit buku independen. Sedangkan istriku penerjemah sekaligus editor cerita anak di salah satu penerbit mayor. Meski sebenarnya tidak ada beda yang mencolok antara penerbit independen dan mayor, tetapi di mata keluarga istriku seolah-olah derajat pekerjaan istriku lebih tinggi. Katanya penerbit tempatku bekerja belum sebesar penerbit istriku. Meski kami sama-sama editor.
meski yang memberi komentar tidak tahu-menahu tentang dunia perbukuan. Namun, begitulah hidup. Terkadang komentar orang lain memang lebih tajam dibandingkan pisau dapur kita sendiri. Kami hidup sederhana dan berkecukupan di perumahan anggrek. Tempat ini memang didominasi keluarga-keluarga pensiunan yang sudah beranak cucu. Ada satu mobil sedan Civic DX yang berwarna abu-abu keluaran tahun 1989 di garasi rumah kami. Mobil ini peninggalan almarhum bapakku. Aku anak tunggal dan ibu sudah meninggal 2 tahun setelah pernikahanku. Rumah ini juga menjadi museum kenanganku sejak kecil. Setiap hari, aku selalu mengantar jemput istriku lantaran kantor kami yang saling berdekatan. Kami belum punya anak. Kami tidak ada niat menunda keturunan. Meski begitu, kami juga masih nyaman hidup berdua. Namun, sialnya hal ini justru yang sering dipermasalahkan ibu mertuaku. Ibu sudah bilang sebelum menikah, gak baik kalau ada niat menunda keturunan. Malam itu di meja makan, percakapan celaka dimulai. Meski perkataan ibu terkesan pernyataan yang dilontarkan bebas di meja makan, semua orang tahu itu tertuju pada istriku. Dan tentu saja aku. Ajeng boten wonten niat menunda, Bu. Tapi kalau belum rezeki mau gimana lagi? Gak ada niat menunda, tapi upayanya juga harus maksimal dong, Mbak. Ucap Septi. Seketika aku menunduk. Aku benar-benar kaget dan tidak paham maksud bocah ini. Maksimal piye maksudmu? Masa aku dan Mas Haryo harus kawin terus setiap hari? Apa itu yang dinamakan upaya maksimal? Ya bukan gitu toh mbak, maksud adik sudah barang tentu. Salah satunya rajin minum jamu ramuan ibu. Irma lihat masih utuh di kulkas. Padahal itu kiriman bulan lalu. Irma menambahkan sambil sesekali melirik padaku. Sial, apakah ia menuduhku mandul? Nah kan, ibu kan sudah bilang juga, ikhtiar itu juga lahir batin. Secara lahir, minum ramuan juga nggak apa-apa toh. Lagi pula, mulai sekarang cobalah kurangi masakan minyak-minyakan kayak gini. 4 bulan terakhir, ibu mertuaku sering mengirimi istriku ramuan-ramuan yang kami tak tahu dari apa bahannya. Katanya sebagai penambah kesuburan. Ingat, ikhtiar lahir batin. Perbanyak sayur, lihat kulitmu. Terlihat kering, pasti kurang sayur. Orang zaman sekarang makanannya nggak sehat. Sukanya makan minyak. Ketus ibu. Aku sempat berdeham sambil tersenyum kemenangan. Selain ibu, kita semua tahu juru masak utama malam itu adalah Irma dan Septi. Meja makan sesaat hening. Dari raut wajah istriku, aku melihat sesuatu yang ingin ia tahan agar tidak meledak. Begini Londo, tiba-tiba ibu memecah keheningan. Ibu khawatir gak bisa melihat cucu kedua ibu. Dulu, sebelum bapak meninggal, ia ingin sekali melihat masing-masing putrinya sudah menggendong anak. Apa salah kalau ibu juga bermimpi demikian? Suasana mendadak hening. Senyap. Istriku menunduk. Tanpa sadar aku melirik Septi. Ia sekilas memandang istriku dan ibu mertuaku secara bergantian. Aku sudah tidak peduli melihat wajah menyebalkan suami Irma yang sedikit menyunggingkan senyum seolah-olah ia adalah laki-laki terbaik yang bisa memberikan cucu pada ibu mertuaku. Sore berikutnya kami mengantar ibu pulang bersama saudara istriku yang lain. Ketika berpamitan, ibu sempat berbisik. Ingat ya, Nduk, ikhtiar lahir batin. Langit senja terlihat murung.
semurung wajah istriku. Ia duduk mengarahkan pandang ke arah gerbang rumah kami yang masih terbuka. Aku tidak menutupnya, lantaran sebentar lagi kami juga akan keluar. Cari makan sambil refreshing. Begitu bisikku sesaat setelah mobil Irma keluar dari halaman rumah kami. Namun, yang terjadi sebaliknya. Aku mendapati istriku duduk membeku menatap pagar. Tatapannya kosong. Sayang, sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Aku yakin Tuhan akan menitipkan keturunan ketika kita dianggap siap. Aku merangkulnya dari belakang. Mas, aku terpikir suatu hal, dan sudah kupertimbangkan masak-masak. Ucap istriku kemudian memberikan jeda lagi. Mulai sekarang, kita harus lebih serius untuk program hamil ya. Aku diam. Kemudian duduk di sampingnya, menatap wajahnya dari samping. Sejenak kemudian ia menoleh padaku. Mas, aku harus hamil. Iya sayang, bukankah sejak awal kita tidak ada niat menunda? Nanti kita bicarakan lebih serius ya. Ayo masuk. Ia hanya diam. Kemudian memalingkan wajah menatap ke depan. Aku harus hamil, Mas. Secepatnya, ucapnya. Sejak hari itu, aku merasa ada keanehan dalam diri istriku. Setiap kali memasak, ia menghindari masakan berbau daging dan lemak jenuh. Ia banyak menyetok ikan salmon, kacang-kacangan, keju, dan hati sapi. Pernah sesekali aku menemukan istriku duduk berlama-lama di depan laptop dengan makan kuaci. Sangat banyak. Bahkan sampai kulit kuacinya menggunung hingga tumpah berantakan di bawah meja. Pernah juga suatu ketika aku memasak masakan kesukaannya, lele goreng. Namun ia menyisihkan dan hanya makan nasi dengan sayur. Lele mengandung banyak merkuri, gak baik untuk promil, Mas. Begitu katanya. Selain mengganti pola makan yang begitu mencolok, istriku lebih sering mengajak berhubungan badan. Bahkan bisa dipastikan setiap hari. Pernah juga sehari 3 kali. Ketika kami bersama-sama libur. Hingga pagi ini aku baru menyadari satu hal. Istriku semakin jarang tidur. Ia makan terlampau banyak. Kami berhubungan badan terlampau sering. Tubuhnya terlihat lebih berisi, tetapi kulitnya terlihat kusam dan kering. Aku juga beberapa kali mengeluhkan bau keringatnya yang berubah ketika kami bercinta. Semalam, sepulang dari kantor setelah mandi dan berganti baju, secara sekilas aku melihat istriku mondar-mandir di dapur. Kupikir ia memasak sesuatu lantaran lapar di tengah malam. Pagi ini, selepas salat subuh, aku menemukan istriku mengemasi sesuatu dari dalam kulkas. Bunyinya kresek-kresek. Dari kejauhan, aku hanya melihat sebagian wajahnya terpapar cahaya kulkas. Lampu dapur masih padam. Astaga, kantung matanya kian menghitam. Aku baru sadar semalam istriku tidak henti-hentinya membuka tutup kulkas itu untuk melakukan sesuatu hal. Atau malah, ia lakukan juga malam-malam sebelumnya. Aku tak tahu. Aku memilih bungkam sambil terus memperhatikannya. Seketika, bayang kengerian menjalari sekujur tubuhku. Sial, aku terlalu hanyut dalam kegelisahan yang tak ku mengerti. Aku nekat berjalan perlahan ke arahnya. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu kulkas lebar. Aku melihat istriku makan ikan salmon mentah. Aku harus hamil, Mas. Secepatnya. Ucap
perutnya sambil mengunyah. Ponorogo, Januari 2022.